Jagat dunia maya kembali dihebohkan oleh unggahan video yang menunjukkan curhatan pilu aktris cantik Tsania Marwa. Dalam video tersebut, terlihat Tsania tampak menangis saat ia memikirkan soal tren anak sebelum dilahirkan. Tangis Tsania Marwa jelas memiliki alasan, lantaran ia sudah dipisahkan dengan kedua anaknya selama 7 tahun lamanya. Padahal setelah resmi bercerai dengan Atala Riksha, Tsania Marwa memang dinyatakan menang atas hak asuh kedua anaknya. Akan tetapi, pada saat itu terdapat kesalahan yang membuat gugatan hak asuh anak Tsania tertunda. Atas kejadian tersebut, Tsania bahkan sempat menempuh jalan panjang dengan menjadi saksi di MK agar bisa mempidanakan siapapun yang merampas hak asuh anak. Meski sudah melakukan itu semua, Tsania Marwa agaknya masih sangat sensitif jikalau membahas soal anaknya. Lantas, benarkah kini Tsania Marwa sudah lebih legowo dan tak ingin menyalahkan dirinya sendiri? Tahap menyalahkan aku udah selesai, tapi kalau misalnya dibilang super kuat, aku tetap manusia biasa. Mungkin salah satu aku share di TikTok aku nangis itu satu muka aku yang mungkin paling real gitu. Kayak misalkan, aku juga nangis tahu. Tapi aku memilih untuk setiap hari menjalankan dengan perasaan yang kuat dan tetap positive thinking, dan aku ingin memberi semangat kepada semua yang mengalami kayak aku gitu, supaya mereka tetap punya pemikiran yang baik juga. Dengan aku belajar psikolog, aku tahu perkembangan kepribadian anak, jadi aku bisa istilahnya mengobati lah mereka sebagai ibunya gitu. Jadi motivator itu sebenarnya juga obat arti untuk aku ya, dan kalau memang orang merasa terobati, alhamdulillah banget. Refleksi diri aku adalah berusaha untuk tidak sibuk menyalahkan, menyesalkan masa lalu, tapi lebih untuk mencari gimana biar masa depan kita masih bisa tertata. Kayak aku 7,5 tahun anak, oke nggak apa-apa, 3 tahunnya aku pakai buat kuliah, alhamdulillah kelar, mungkin itu hikmahnya aku sekarang S2, happy banget nih bisa S2 di tengah-tengah masalah hidup aku gitu. Jadi refleksi dirinya fokus ke masa depan dan mencoba melakukan yang positif. Itu susah banget. Umi tidak pernah berniat untuk meninggalkan kalian, Umi selalu berusaha untuk menjadi Umi yang terbaik dengan waktu yang sangat terbatas. Semoga suatu hari kita bisa punya kesempatan yang normal selayaknya ibu dan anak. Itulah salah satu aku cara mencegah supaya anak gak lupa sama aku, ya dengan aku datang ke sekolah aku bela-belain. Mau itu buat aku juga ada perang batinnya, karena itu bukan tempat yang pantas ya sebenarnya, dan hitungan menit tapi aku bela-belain sesibuk-sibuknya aku, mau aku sambil kuliah, aku sambil syuting, pasti aku belain gitu, karena aku juga sebenarnya takut anakku lupa gitu. Jujur ada hal-hal yang menurut aku memang arahnya itu seperti diarahkan untuk menggambarkan aku itu sosok yang meninggalkan mereka. Itu yang satu PR terbesar aku, karena itu yang dipercayai oleh anak-anak, dan mereka melihat faktanya di rumah, mereka bangun, oh iya bener ibunya nggak ada gitu loh. Jadi kan itu fakta yang mudah untuk ditelan kan sebenarnya. Sebelum melampiaskan curhat pilunya di media sosial, terdapat satu momen miris di mana sejak 7 tahun silam, Tsania ternyata telah menyiapkan satu buah kado yang akan ia persembahkan untuk sang anak. Namun apa daya, dirinya masih belum bisa bertemu dengan sang anak, dan dengan terpaksa Tsania pun membuka kado itu. Momen tersebut Tsania bagikan dalam video yang diunggah di akun Instagram dan TikTok miliknya. Dalam keterangannya, Tsania pun mengungkap alasan dirinya membuka kado tersebut.
Ya iyalah Mbak, kalau rindu, iya pasti ada momen-momen kayak gitu. Terutama kalau momen-momen tuh kayak mungkin hari-hari khusus. Entah itu ulang tahun aku, ulang tahun anak, atau mungkin hari raya Idul Fitri. Itu kan semua kan ngumpul sama keluarga nih gitu. Cuman kayak aduh aku nggak bisa nih sama anak aku gitu. Itu pasti ada rasa sedih juga dan itu menjadi lumayan momen yang berat ya untuk dilalui setiap tahunnya. Tapi ya sudahlah dijalani saja. Kalau saya kan nggak tahu, saya ya kita saling nggak berbagi berita sih ya. Karena saya bukan followernya dia, dia juga pasti bukan followernya saya. Saya nggak ngulik-ngulik, nggak cari-cari berita tentang dia. Saya nggak perlu ngabisin waktu saya untuk itu. Saya lebih konsentrasi aja fokus sama titipannya gitu, titipan yang maha kuasa tentunya. Jadi ya di situ aja. Jadi nggak ngerti, saya nggak tahu kondisinya ya sama saja dari cerita istilahnya beberapa tahun yang lalu. Jadi saya juga bingung nih kadang-kadang kalau di interview nih gitu loh. Jadi ya sama aja.